Rumah dinas itu berdiri di ujung kompleks seperti kalimat yang sengaja tidak diberi tanda titik. Catnya krem pucat, mengelupas di sana-sini, seolah kulit yang menolak sembuh. Orang-orang bilang rumah itu selalu ditempati, tapi tidak pernah benar-benar dihuni. Setiap keluarga yang masuk selalu membawa harapan sederhana, tinggal tenang, bekerja dengan jujur, lalu pindah dengan kenangan baik. Tidak ada yang menduga bahwa rumah itu menyimpan kebiasaan buruk, yaitu mengingat semua penghuninya. Keluarga Arman datang pada sore yang basah oleh hujan. Kunci rumah diserahkan dengan senyum datar dari petugas lama, senyum yang terlalu cepat dilepas. Saat pintu utama dibuka, udara dingin menyergap, bukan dingin hujan, melainkan dingin ruangan yang terlalu lama menyimpan napas orang lain. Istri Arman merinding tanpa tahu sebabnya. Anak mereka, Raka, langsung menutup hidung, mencium bau kayu lembab dan sesuatu yang getir. Malam pertama berjalan biasa, hampir menenangkan. Sampai jam 2 lewat sedikit, ketika Arman terbangun oleh suara seperti orang memutar kunci. Pelan, ragu, lalu berhenti. Ia bangkit, mengecek pintu depan. Terkunci. Jendela, rapat. Namun ketika kembali ke kamar, suara itu terdengar lagi, kali ini dari dalam rumah. Seolah ada pintu lain yang tidak mereka ketahui. Keesokan paginya, Arman menemukan sesuatu yang ganjil. Semua kunci cadangan yang ia taruh di laci meja makan berpindah ke atas lemari piring. Raka bersumpah tidak memainkannya. Istrinya bersikeras tidak menyentuh. Rumah itu, pikir Arman, mungkin hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ia tidak tahu, rumah itu sedang menghitung mereka. Lorong belakang rumah dinas itu sempit dan panjang, mengarah ke dapur dan pintu servis. Lampunya redup, meski bohlam baru saja diganti. Setiap kali seseorang melewatinya, selalu ada perasaan sedang diperhatikan, seperti berjalan di antara dua baris mata yang tidak kelihatan. Istri Arman mulai menghindari lorong itu sejak menemukan jejak kaki basah di lantainya. Jejak itu kecil, seperti kaki anak-anak, tapi Raka sedang berada di sekolah saat hujan semalam turun. Jejaknya berhenti tepat di depan pintu dapur, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada arah balik. Tidak ada bekas led. Seolah pemilik kaki itu memutuskan untuk tidak pergi kemanapun. Malam berikutnya, suara langkah terdengar dari lorong itu. Pelan, teratur, seperti orang berjalan sambil menghitung. Arman membuka pintu kamar, mendapati lorong kosong. Namun lantainya basah, dingin, dan meninggalkan jejak yang sama. Kali ini, jejak itu mengarah ke kamar Raka. Raka mulai mengigau. Ia menyebut angka-angka, menyebut nama orang yang tidak mereka kenal. Kadang ia tertawa kecil dalam tidur, kadang menangis tanpa air mata. Saat ditanya, ia hanya berkata bahwa ada anak lain yang mengajaknya bermain di lorong. Anak itu tidak pernah basah oleh hujan. Dapur adalah jantung rumah, kata orang-orang tua. Tempat api dan makanan bertemu, tempat keluarga saling menyuapi hari yang panjang. Namun di rumah dinas itu, dapur terasa seperti ruang tunggu yang tak pernah benar-benar kosong. Udara di sana lebih berat dibanding ruangan lain, seolah menyimpan uap percakapan yang tidak selesai. Istri Arman mulai menyadarinya sejak hari ketiga, ketika panci yang sudah ia susun rapi kembali bergeser sendiri ke kompor. Awalnya ia mengira tikus. Tapi tidak ada suara cakaran, tidak ada kotoran, hanya bunyi logam yang saling bersentuhan pelan, seperti orang-orang yang sengaja tidak ingin ketahuan. Piring beradu perlahan di rak, sendok bergetar seolah menunjuk sesuatu. Setiap kali ia masuk dapur sendirian, perasaannya selalu sama. Sedang berdiri di tengah keramaian yang menahan napas. Suatu malam listrik padam tanpa hujan, tanpa angin.
Lilin-lilin dinyalakan, dan api mereka tidak berdiri tegak. Nyala itu bergoyang ke berbagai arah, menciptakan bayangan yang tidak sesuai bentuk benda. Di dinding dapur, bayangan bergerak sendiri, lebih banyak daripada jumlah orang yang ada di rumah. Ada yang tinggi, ada yang membungkuk, ada pula yang kecil, berlarian rendah mendekati lantai. Kursi makan tertarik sedikit, menimbulkan suara gesek yang panjang dan menyakitkan telinga. Istri Arman berdiri terpaku, tangannya mencengkeram meja. Ia mendengar bisik-bisik, tumpang tindih, seperti banyak orang berbicara dalam nada sangat pelan. Tidak ada satu kata pun yang jelas, tapi nadanya penuh keluhan. Sendok di atas meja bergetar lebih keras, lalu jatuh, ujungnya mengarah tepat ke pintu servis. Ketika pintu itu dibuka, bau tanah basah dan asap tua masuk bersamaan. Di luar tidak terlihat apa-apa, hanya halaman gelap. Namun suara di balik gelap itu ramai, seperti pasar yang disembunyikan, seperti banyak orang yang menunggu giliran dipanggil. Istri Arman menutup pintu dengan cepat. Sejak malam itu, dapur selalu terasa penuh. Bahkan ketika kosong, bahkan ketika lampu menyala terang. Ia mulai memasak dengan pintu terbuka, seolah butuh saksi bahwa ia tidak sendirian. Gudang kecil di dekat kamar mandi awalnya diabaikan. Pintu kayunya sulit dibuka, engselnya berdecit panjang seperti keluhan yang tertahan lama. Setiap kali seseorang melewatinya, ada bau kertas tua dan lembab yang merembes keluar. Namun suatu sore, ketika hujan turun tanpa jeda dan membuat rumah terasa semakin sempit, Arman memutuskan untuk membuka gudang itu. Di dalamnya tersusun kardus-kardus tua berlapis debu tebal. Tidak ada label resmi. Hanya tulisan tangan yang hampir pudar, ditulis dengan spidol berbeda warna, seolah setiap orang yang menaruhnya ingin meninggalkan tanda keberadaan. Kardus pertama berisi berkas penghuni lama rumah dinas tersebut. Nama-nama, jabatan, tahun masuk. Anehnya, tidak satu pun mencantumkan tanggal keluar. Di sela berkas resmi, terselip catatan kecil, sobekan buku tulis, bahkan kertas truk belanja yang dipenuhi tulisan. Isinya seragam, tentang suara di malam hari, mimpi yang sama berulang-ulang, dan perasaan selalu diperhatikan. Ada yang menulis tentang langkah di lorong, ada yang mengeluh dapur terasa penuh, ada pula yang mencatat anak mereka berbicara dengan teman yang tidak terlihat. Semua catatan berakhir dengan kalimat yang sama, ditulis dengan tinta dan gaya tulisan berbeda. Rumah ini tidak pernah sepi. Arman merasakan tengkuknya dingin saat membaca satu persatu. Semakin lama, tulisannya terasa semakin dekat dengan pengalamannya sendiri. Bahkan ada catatan yang persis menggambarkan kejadian semalam, padahal kertas itu jelas sudah tua. Foto-foto lama ikut terselip di dalam kardus kedua. Wajah-wajah di dalamnya tampak normal pada foto awal, lalu semakin lama semakin buram, seolah kamera kehilangan fokus hanya pada manusia. Latar belakangnya justru semakin jelas. Lorong belakang, pintu servis, dan bayangan rendah dekat lantai. Di beberapa foto, bayangan itu tampak semakin banyak. Di salah satu foto, napas Arman tercekat. Di balik sosok keluarga yang tidak ia kenal, tampak siluet dirinya sendiri. Berdiri di ujung lorong, menatap kamera. Posisi berdirinya sama persis seperti yang sering ia lakukan saat terbangun dini hari. Foto itu jelas lebih tua dari masa tinggal mereka. Kertasnya menguning, sudutnya rapuh. Saat Arman menoleh, gudang terasa lebih sempit. Kardus-kardus seakan mendekat, menyisakan ruang berdiri yang semakin kecil. Ia menutup pintu gudang dan menguncinya rapat. Namun malam itu, ia bermimpi sedang berdiri di dalam gudang, dikelilingi arsip dengan namanya sendiri, ditulis berulang-ulang tanpa tanggal keluar. Pintu servis mulai terbuka sendiri setiap pukul 2 dini hari. Tidak lebar,
Hanya cukup untuk membiarkan udara dingin dan suara samar masuk ke dalam rumah. Awalnya Arman mengira angin atau kayu yang memuai. Namun waktu kejadian itu terlalu konsisten, terlalu tepat, seolah mengikuti jadwal yang tidak pernah meleset. Ia mencoba mengganjal pintu dengan kursi makan. Pagi harinya, kursi itu kembali ke posisi semula, menghadap meja, rapi seperti tidak pernah dipindahkan. Ia menambahkan lemari kecil. Hasilnya sama. Pintu itu selalu kembali terbuka sedikit, dengan celah yang sama. Arman memasang gembok tambahan. Ia bahkan menandai posisi pintu dengan selotip. Namun keesokan paginya, gembok itu tergeletak di lantai, utuh namun terbuka. Selotip terlepas tanpa sobekan. Tidak ada bekas congkel, tidak ada kerusakan. Seolah pintu itu memang tidak pernah dikunci. Seiring dengan itu, perubahan pada Raka semakin jelas. Ia berhenti mengigau, tapi juga berhenti berbicara. Matanya sering mengikuti sesuatu yang bergerak rendah, dekat lantai, dari lorong ke dapur. Kadang ia tersenyum kecil, kadang wajahnya tegang seperti sedang mendengarkan perintah. Ketika Arman dan istrinya memaksa bertanya, Raka hanya menutup telinganya. Dari sela bibirnya keluar gumaman angka-angka. Angka yang sama dengan yang tertulis di beberapa arsip lama. Pada suatu malam, Arman terbangun oleh suara banyak orang berjalan bersamaan. Langkah-langkah itu keluar masuk melalui pintu servis. Tidak tergesa, tidak pula ragu. Seperti arus yang sudah hafal jalannya. Udara kamar menjadi dingin, dan bau tanah basah memenuhi rumah. Arman berdiri di depan pintu servis, menahannya dengan tubuhnya sendiri. Dari balik celah, terdengar bisikan yang memanggil namanya. Bukan satu suara, melainkan banyak, tumpang tindih, seolah ia sudah lama dikenal. Suatu pagi, Arman disapa tetangga dengan senyum hangat yang terasa aneh. Mereka mengucapkan selamat datang pada keluarga baru yang akan menempati rumah dinas itu. Arman mengira mereka bercanda. Mereka sudah tinggal di sana berbulan-bulan. Tetangga itu menunjuk ke arah rumah dinas dengan santai. Yang lama sudah pindah, katanya ringan, seolah membicarakan pergantian furnitur. Kepala Arman berdenyut. Ia menoleh ke rumahnya sendiri. Cat krem pucat itu tampak lebih kusam. Jendela-jendela terlihat seperti mata yang tidak pernah berkedip. Dari dapur terdengar bunyi piring beradu pelan, menyambut pagi. Di ruang tamu, cermin besar memantulkan bayangan Arman dengan jeda aneh. Pantulan itu tersenyum lebih dulu. Saat Arman mengangkat tangan, bayangan itu sedikit terlambat mengikuti. Di belakang pantulan tersebut, lorong tampak lebih panjang dari seharusnya, penuh jejak kaki basah yang saling tumpang tindih. Arman berlari ke kamar Raka. Tempat tidur itu rapi. Terlalu rapi. Tidak ada tas sekolah, tidak ada mainan. Di meja belajar hanya tersisa selembar kertas dengan tulisan tangan kecil. Aku sudah tinggal. Istrinya berdiri di dapur, membelakanginya. Saat Arman memanggil, ia menoleh dengan wajah kosong. Matanya tidak lagi mencerminkan ketakutan. Hanya penerimaan. Arman merasakan sesuatu di pergelangan kakinya. Sentuhan dingin, rendah, menarik perlahan. Dari lorong terdengar langkah-langkah baru, lebih ramai dari sebelumnya. Rumah dinas itu tidak pernah sepi. Ia hanya menunggu sampai semua penghuninya benar-benar tinggal. Tidak ada yang aneh pada hari ketika kunci rumah dinas itu berpindah tangan lagi. Matahari tetap terbit seperti biasa. Hujan turun sebentar lalu pergi. Di kantor pengelola, berkas dipindahkan dari satu map ke map lain, diberi cap baru, ditandatangani tanpa dibaca. Nama Arman tercatat rapi sebagai penghuni lama.
Kolong tanggal keluar dibiarkan kosong. Petugas baru menyerahkan kunci dengan senyum yang sama, senyum yang cepat dilepas. Ia tidak tahu bahwa kunci itu sudah terlalu sering disentuh. Sudah terlalu banyak telapak tangan yang berharap bisa membuka pintu dan menutup cerita. Sore itu, keluarga baru berdiri di depan rumah dinas. Mereka membicarakan Kate yang mengelupas, halaman yang terlalu lembab, dan lampu teras yang redup. Tidak ada yang menyebutkan rasa dingin yang muncul tanpa sebab. Tidak ada yang mengomentari bau tanah basah yang keluar dari rumah meski cuaca cerah. Saat pintu dibuka, udara lama menyambut lebih dulu. Di dalam rumah, lorong belakang tampak lebih panjang dari seharusnya. Dapur terasa penuh, meski kosong. Pintu servis terbuka sedikit, persis seperti sebelumnya. Di lantainya, samar-samar, ada bekas jejak yang hampir mengering. Malam pertama, rumah itu sunyi. Malam kedua, terdengar langkah. Malam ketiga, seseorang terbangun oleh suara kunci diputar perlahan. Rumah dinas itu tidak pernah sepi. Ia hanya menunggu. Mengingat. Menyimpan. Dan ketika seseorang bertanya berapa lama mereka akan tinggal, rumah itu tidak menjawab. Ia tidak perlu. Karena semua yang masuk, pada akhirnya, akan tinggal.